Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wal tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah para jamaah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan thalabul ilmi. Ini merupakan kegiatan yang menyenangkan buat kita. Kita buat senang karena sekarang ini kita mencoba jamaah pengajian harus banyak seperti jamaah yang ada di warkop. Kemarin kan sudah kita lihat kalau di warkop itu kan jamaahnya full, Pak. Nah, kalau pengajian itu kan kadang tidak full, Pak. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita lihat lumayan cukup penuh ya. Kadang-kadang kalau kita melihat, Pak, agak iri. Warkop itu masuknya bayar, minum juga bayar, tidak dapat pahala, tapi penuh jamaahnya ya. Jamaah warkop itu penuh, Pak. Jadi mulai habis isya sampai subuh itu ya juga penuh. Tapi kalau di masjid itu masuk tidak bayar, dapat pahala, itu tidak penuh ya. Ini kadang-kadang perlu kita sikapi dengan baik. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu para jamaah untuk kajian ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Malam hari ini kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Bagaimana riyadohnya, sepak terjangnya orang-orang yang soleh itu berada di kitab Riyadhus Shalihin. Nah, sehingga mungkin pelan-pelan kitabnya juga lumayan tebal gitu ya. Tapi kalau kita nikmati gitu aja, insya Allah khatam lah, kira-kira nanti begitu, Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Babul ikhlas waqtisarinnya fi jamil amal wal aqwal al barizati wal khafiyah. Di dalam bab pertama ini kita dijelaskan tentang keikhlasan dan juga menghadirkan niat di dalam setiap perkara. Ikhlas menghadirkan niat di setiap perkara, percakapan, baik niat itu secara jelas maupun secara samar-samar. Maksudnya apa jelas dan samar-samar itu? Niat itu tempatnya di dalam hati. Nah, suatu saat niat itu disampaikan karena ada orang tidak tahu, ya perlu disampaikan. Sehingga kadang-kadang ada niat kita bagus, tetapi karena penerima tidak bagus, maka perlu disampaikan. Karena kita ini sebagai manusia kadang-kadang, Pak, niat itu tidak disampaikan, itu kadang-kadang orang tidak mengerti. Jadi perilaku baik itu belum tentu diterima baik oleh saudara kita. Niat baik, amal baik belum tentu diterima baik oleh saudara kita. Belum tentu. Kenapa? Karena saudara kita belum tahu apa yang kita inginkan. Nah, ini diantaranya kita harus menghadirkan niat, sehingga dengan niat tadi keikhlasan kita di dalam beribadah itu betul-betul tersampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan orang-orang itu kecuali dia beribadah kepada Allah dengan secara ikhlas. Ini asalnya ayat ini untuk orang Yahudi Nasrani. Orang Yahudi Nasrani itu diminta untuk beribadah kepada Allah itu ikhlas. Kenapa? Karena mereka punya gaya tersendiri, Pak. Orang Yahudi, orang Nasrani itu ketika disampaikan atau dijelaskan oleh para nabi-nabi terdahulu, itu
dia tidak ikhlas, dia tidak menerima dengan baik. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu punya gaya tersendiri, sehingga mengimani sebagian, kafir juga sebagian. Tetapi setelah tahu malah banyak kafirnya daripada imannya, tetapi dia ikut. Nabi Isa ketika diikuti, kan dia butuh, maka dia iman. Tetapi ketika tidak butuh, dia tidak iman. Meskipun yang dilakukan oleh para nabi, para rasul itu benar. Hunafa wa yuqimus shalah. Mengerjakan agama itu diantaranya adalah mendirikan sholat dan juga mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, bahwasanya pekerjaan itu adalah betul-betul pekerjaan yang menjadikan kebaikan. Dan agama yang jejak, agama yang tetap itu adalah begitu. Bapak Ibu sekalian, ini dikasih contoh mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat itu bagi kita umat Islam itu rukun. Tetapi maaf, kadang-kadang rukun ini pun belum tentu dilaksanakan dengan baik. Tidak usah orang lain, kita saja. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ini maaf nggih, manusia Pak ya, bukan malaikat. Nah, coba kita angen-angen. Kira-kira bapak ibu kalau sholat subuh, andekan itu hukumnya sunnah, kira-kira ngapunten dikerjakan apa mboten? Ini sholat subuh. Saya tanya jenengan, saya sadar karena panjenengan sudah terbiasa, itu mesti dikerjakan. Tapi lek jenengan coba angen-angen, manusia biasa yang secara umum lah Pak, jenengan melaksanakan sholat subuh dulu itu terpaksa atau mboten Pak? Kalau jenengan tidak terpaksa, berarti sifat malaikat jenengan sudah muncul. Maknanya apa? Karena memang itulah manusia Pak. Jadi kadang-kadang kita ini jangan menempatkan sifat malaikat kepada manusia. Karena malaikat itu fungsinya memang ibadah. Maka saya pernah ditanya oleh teman, kenapa sih Allah itu mewajibkan sholat, ada yang mensunahkan? Istilahnya ada hukum wajib, hukum sunnah. Kenapa tidak wajib semua? Kenapa tidak sunnah semua? Karena sudah dihitung Pak Bu. Kadang-kadang manusia itu ada kalanya keberatan. Ada kalanya keberatan. Sehingga ketika keberatan itu dipaksakan, tidak jadi. Dan ini setelah kita rasakan betul. Kalau kita ini capek Pak, apalagi mengapunten ya mas-mas yang muda-muda ini, mungkin semalam mungkin habis ngopi sampai jam 11-12 kira-kira begitu ya. Itu subuh bisa bangun itu alhamdulillah Pak. Biasanya itu subuhnya ganti sholat subuha, subuh campur duha kira-kira waktu itu. Mestinya dilaksanakan jam 4, setengah 4 katakanlah, itu setengah 6 ya, agak karipan gitu. Itu kalau dia bangunnya dipaksa. Kalau dia tidak dibangunkan orang tuanya, kira-kira bablas itu. Ini kenyataan ya. Makanya ngapunten, mengerjakan sholat itu menurut orang munafik dalam waktu subuh itu berat. Subuh. Makanya lihat orang Islam itu gampang, yang taat. Kalau maghrib gini gampang banyak. Tapi kalau subuh itulah aslinya. Orang-orang yang ikhlas melaksanakan sholat itu di waktu subuh itu. Ngantuk-ngantuk, capek-capek, berangkat subuh itu. Makanya kalau majelis tabligh Surabaya melaksanakan safari subuh itu lebih sulit daripada sholat Jumatan. Sholat Jumatan itu lebih ringan, tapi kalau subuh ini agak berat. Tidak semua orang bisa begitu. Namanya manusia kadang-kadang juga karipan. Bangun-bangun sudah sholat-sholat. Itu masih enak bangun-bangun sholat-sholat. Dulu ketika orang tua kita memerintahkan sholat subuh itu ya bawa cibuk. Ayo bangun apa enggak? Enggak bangun tak siram. Nah jenengan sekarang nyiram anak itu namanya kekerasan dalam rumah tangga. Nah ini kan bedanya begitu Bapak. Maka menjalankan perintah Allah dengan cara sholat dan zakat itu hakikatnya berat. Gitu kita akui yang tidak berat.
Tapi bagi panjenengan yang sudah terbiasa itu menjadi tidak berat karena sudah menjadi biasa. Tapi kalau belum, mohon maaf Pak, berat. Jangankan sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, kalau bagi orang yang ngapunten ya, kadang-kadang yang bekerja Pak, itu bekerja itu sholat asar itu ganti, asarnya sarip, asar mepet maghrib. Karena waktu bekerja dia nanggung nanti sampai mendekati maghrib. Maka perintah untuk ibadah kepada Allah itu sholat dan zakat. Kenapa tidak disebutkan puasa dan haji? Orang kalau sudah melaksanakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dua ini, haji, puasa, aman. Karena ini tangga awal untuk menuju situ. Kalau orang sholat gampang, maka puasanya insya Allah gampang. Orang zakat gampang, maka hajinya akan gampang. Kok bisa begitu? Zakat untuk orang lain aja kita mampu, mau, ikhlas. Nah untuk haji pun super ikhlas. Kadang-kadang haji umroh itu tidak ada pun diada-adakan mau. Sampai utang-utang gitu kan. Ada talangan, dana talangan itu juga berangkat. Apakah tidak boleh? Ya boleh saja. Maka itu yang harus kita lakukan. Sehingga keikhlasan ini penting. Dan sholat itu menurut hemat kami ada begini Pak. Bapak-bapak, ada orang itu kan kepingin mu'alaf, kepingin jadi seorang Islam. Itu pernah dia itu berpikir begini. Ini kejadian teman saya itu dengan saya itu mepet. Dia non muslim, tapi mepet terus. Waktu mepet itu saya pengen, saya benar sadar, ini sebenarnya dia mau ngomong apa ya, kira-kira begitu. Ketika itu saya makan. Nah setelah saya makan itu dia datang. Dik, saya pengen ngomong. Oh silakan. Tapi kamu jangan tersinggung. Nek kamu bisa jawab, aku masuk Islam. Tapi tidak bisa, saya tidak akan masuk Islam. Dalam batin ini pertanyaannya kayak berat. Terus dia menyampaikan begini. Insya Allah nanti saya jawab. Mudah-mudahan bisa jawab saya. Akhirnya dia ngomong, kenapa di Islam itu sholatnya sehari 5 waktu? Kalau di tempat saya, di agama saya, itu sembahyangnya atau ibadahnya seminggu sekali. Sehingga agama itu saya pikir tidak praktis agama saya, lebih enak. Itu bagaimana? Kalau bisa saya ikut agamamu. Saya itu makan Pak, biasanya cepat. Karena dapat pertanyaan itu tidak bisa cepat ya. Lambat-lambat karena dia minta jawaban pada waktu itu juga. Tolong dijawab sekarang juga. Akhirnya saya minta waktu. Saya tak menyelesaikan makan dulu ya. Nanti makan ini nanti tidak enak. Saya tak makan dulu, izinkan saya menyelesaikan makan. Dia setuju, oke, tak tunggu. Saya tak keliling dulu. Oh ya. Makanya karena ini dalam posisi makan bersama, dia keliling mungkin mencicipi makanan yang lain. Ya, tolong saya beri waktu. Biasanya makan saya ini cepat Pak. Saya kena guru saya kalau pesan ini, lek makmu cepat, berarti pikiranmu cepat. Lek makmu lambat, berarti pikiranmu itu lambat. Oh, nanti saya kena doktrin itu Pak. Akhirnya makan saya itu cepat. Nah, kena kalimat begitu, pertanyaan begitu tidak bisa cepat, pelan-pelan. Sambil mikir jawabannya apa ya kira-kira. Mohon maaf, jawabnya susah Pak. Karena yang dihadapi itu bukan seorang muslim. Dengan dalili umpamanya wa aqimus shalah wa atuz zakah, enggak nyambung. Bukan muslim. Berarti panjenengan saya itu harus buat dalil akli yang sifatnya bisa masuk ke dalam pikiran dia. Harus pakai akal yang enak. Diakui atau tidak Pak? Coba jenengan ini perbandingkan. Ini sekali lagi manusia Pak.
Kalau panjenengan sholatnya dijamak seminggu sekali, dijamak semua, jamak bers bahasanya begitu, seminggu sekali, dengan sehari 5 kali, sehingga ketemunya seminggu berapa? Kalau sehari kan 5 kali kita nih, kali seminggu, kali sepekan 35. Kalau pahalanya sama, sepekan sekali dengan 35 kali sama pahalanya, kedudukannya sama, panjenengan saya itu kira-kira milih yang mana, Pak? Ini saya ajak berpikir, kira-kira kalau pahalanya sama, Pak, itu kira-kira milih mana kira-kira? Sebentar, saya ini ngomong manusia loh, bukan ngomong malaikat ya. Berarti enak seminggu sekali. Ini umum, Pak. Maka pertanyaan tadi itu membuat kita ini juga mikir, ini apa ya, menjelaskan kepada orang begini. Kalau jawaban masuk, saya ikut masuk. Tapi enggak akan. Sambil makan tuh mumet saya. Ya Allah, dongo saya. Berilah jawaban yang menjadikan dia itu bisa menerima. Kalau jawaban untuk kita ya jelas, wong Islam itu rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, ada sholatnya, tidak sholat tidak Islam kan gitu, enak gitu. Tapi kalau menurut mereka ya, wong dia sudah tidak Muslim, pelan-pelan sampai dia itu kok suwe sih makmu, aku sentak rong piring, kamu sih belum teh. Ya kadang belum ketemu, sampai saya terakhir kurang 1 sendok itu baru semacam muncul jawaban. Karena kurang 1 sendok, sudah 3 sendok itu Pak, mikir ya Allah, kok belum ada jawaban, mumet saya. Nah tinggal 1 sendok habis, baru muncul cering gitu Pak. Oh gitu. Nah ketika itu saya ngobrol dengan teman, sudah 1 sendok, yang dijawab, ya masuk mari mangan itu gak ngombe dhisik lah ya. Untuk memantapkan jawaban tadi. Ya tak jebukno. Lah ngono lho, dijebukno lebih enak. Diambilkan. Saya diambilkan, saya suruh duduk dulu. Nah, tak minum sik ya. Bapak, ada yang tahu jawabannya kira-kira? Ada yang bisa jawab kira-kira? Bu, Ibu. Agak susah loh, Pak. Dengan dalili sekali lagi tidak bisa. Mahwal Islam, al-Islamu antuk minu billahi, tidak bisa begitu. Karena dia tidak muslim. Alhamdulillah waktu itu dapat jawaban. Saya sampaikan dengan tenang, Mas, kita ini sebagai seorang muslim, sholat itu bukan sebuah beban. Kenapa Tuhan saya memberikan sholat, perintah sholat itu sehari 5 kali? Itu tidak ada beban. Justru itu adalah sarana membersihkan kita, menyegarkan kita. Kalau kita menganggap sholat itu seperti mandi, jadi orang Islam itu sholat kayak orang mandi. Setelah sholat seger, setelah sholat plong, itu kayak mandi. Coba kamu bayangkan kira-kira, terserah kamu milih mana, mandi sehari 5 kali atau mandi seminggu sekali. Kira-kira pilih mana lah? Milih mana Bu? Kalau jenengan mandi Pak, kira-kira milih mana? Orang tidak mandi sehari saja, bahasanya tadi ada yang boloten. Apalagi sepekan sekali. Setelah saya ngomong begitu, sekali lagi Mas, di agama kami orang sholat itu seperti mandi. Kami pribadi, orang mandi itu memang kan tidak enak sebetulnya, ngantuk-ngantuk suruh mandi. Tapi ternyata dengan mandi itu seger kami, bekerja bisa maksimal, ini bisa begini. Itu kami berislam begitu. Akhirnya Pak tidak jawab, meneng lama, ngalih tiba-tiba. Tidak ngomong belas, ditinggal ngalih saya. Batin saya begini, ya Allah, mudah-mudahan dia nerima. Tidak terima kan, saya tanya, lu mau kemana? Enggak asik. Mungkin apakah dia tidak mantap? Wah, aku sadar saya kira bingung. Ternyata seminggu kemudian, sepekan lagi, aku mau masuk pada kamu, aku ajarono,
tapi syaratnya satu, jangan diceritakan kepada yang lain, termasuk keluarga saya. Saya niat betul, saya mantep, ya sudah kalau mantep. Karena ternyata betul Pak, jangankan orang di luar kita yang non muslim, yang muslim saja sholat itu berat. Diakui atau tidak itu berat. Makanya yang pakai kaidah kodok sholat itu pakai kaidah ngodoi terus. Karena ada pendapat tidak bisa melaksanakan sholat itu dikodoi gitu. Padahal mengkodok itu ya tidak ada sebab ya dosa Pak. Maksudnya sebab itu begini, panjenengan tidur habis duhur, kecapean, sholat duhur tidur, setelah itu bangun maghrib. Nah, namanya orang capek Pak. Tidak bisa dipungkiri orang capek itu luar biasa. Tidur bleksek, bangun maghrib tidak ada yang bangunkan. Asarnya di mana? Nah, maka bahasanya fikih itu ngodoi. Nah, sebenarnya bahasanya kita tidak ngodoi, ya sholat pada waktu kita terjaga, bangun loh, ternyata maghrib, ya sholat asar dulu, baru maghrib. Tapi dalam konteks fikih itu namanya mengkodok sholat asar di waktu maghrib, bukan di jamak, tidak bisa asar dengan maghrib. Nah, maka dari itu, ketika kita begitu itu, disitulah keadaan kita untuk melaksanakan. Maka alhamdulillah teman tadi bisa masuk Islam. Itu pun tidak boleh ngomong siapa-siapa. Dia khawatir nanti rame katanya. Akhirnya alhamdulillah dia jadi muslim. Nah itu kadang-kadang perlu kita sampaikan. Jadi melaksanakan itu, kita sholat itu ya harus ikhlas. Kadang-kadang ngapunten, wong sholat tarawih Pak, karena hukumnya sunnah kan ya. Itu pun kadang-kadang kita muncul tidak ikhlas. Atau tidak harus sholat tarawih, sholat wajib saja. Imamnya sholat, ayat yang dibaca surat An-Naba. An-Naba ini berapa ayat? 40. Itu makmum di belakang gremeng. Kurang ajar guys. Suwi ini. Loh, ini yang senyum-senyum itu biasa. Ini pernah kejadian saya waktu itu, ada anak-anak kami sekolah di SMP. Saya ajak untuk ngimami. Saya ngimami sholat isya, kebetulan sholat tarawih. Saya lupa tidak briefing. Namanya kita kan juga latihan biar dia hafalannya dapat. Karena dia sudah hafal juz 30, juz 29. Langsunglah dia rakaat pertama An-Naba, rakaat kedua An-Nazi'at. Jamaah ini buyar. Kenapa kok buyar? Yalah antep. Namanya begitu, makanya anak-anak kami sadar kita nih. Oh iya, saya lupa nggak briefing. Akhirnya saya sejawil. Sholat berikutnya Abasa dibagi dua. Rakaat pertama separuh, rakaat kedua separuh. Nanti sholat berikutnya At-Takwir bagi dua. Ojo dibagi langsung habis, jangan. Nggak kuat nanti jamaah. Oh iya ya Ustaz, ya Ustaz. Alhamdulillah jalan. Nah dari sini Bapak Ibu sekalian, kita harus ikhlas menjalankan itu dengan keikhlasan. Rata-rata mereka itu tidak ikhlas karena ini dianggap berat, dianggap beban. Maka kita berislam ini melaksanakan itu dengan keikhlasan, tidak usah dianggap beban. Makanya kadang-kadang ada orang itu kan juga ini aja juga jadi beban Pak. Imam ketika membaca surat sudah mau habis, mungkin wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, namanya begitu. Ketika ini sudah lari supaya tidak ketinggalan rakaat, itu tidak usah. Ya kita tetap jalan, tidak usah kesusu. Ketinggalan rakaat tidak apa-apa. Cuman kadang-kadang ada orang itu sampai ketinggalan. Akhirnya rakaat yang dilakukan itu seolah-olah jadi formalitas saja. Padahal di situ penting untuk kita berikhlas di dalam menjalankan perintah itu. Nah, itu yang menjadi kendala kita. Di dalam ayat yang lain, yakni surat Al-Imran ayat 92, wa qala Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian mendapatkan sebuah kebaikan sampai
kalian menginfakkan apa yang kalian senangi. Ini masuk sedekah. Sedekah itu ada keterangan dibagi dua. Apa bedanya sedekah, zakat, infak? Sedekah itu dibagi dua, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib namanya zakat, sedekah sunnah namanya infak. Makanya di dalam Al-Quran itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu diantaranya. Sehingga muncul wa aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi zakat dan sedekah ini sinonim. Apa sinonim itu? Persamaan. Makanya ada kalimat sedekah yang wajib namanya zakat, nanti ada namanya infak. Sehingga namanya sedekah sunnah. Nah, dari sini ketika kita mengsedekahkan atau menginfakkan maupun mengeluarkan zakat, itu harus kita melakukan dengan penuh kesenangan. Kenapa senang? Rata-rata Pak, mohon maaf, mimma tuhibbun itu secara umum dimaknai duit. Sedekah itu duit. Maka manusia di mana-mana kalau mengeluarkan duit itu mesti mikir. Mikirnya itu antara ikhlas dan tidak ikhlas. Makanya di Islam itu kalau zakat itu harus setahun dan juga mencapai 1 nisab. Kalau tidak sampai 1 nisab, tidak usah zakat. Meskipun sudah setahun. Kenapa begitu? Karena Islam ini menyadari Pak, manusia itu mengeluarkan itu dalam keadaan berat. Maka ketika dia senang mengeluarkan itu, mimma tuhibbun tadi, maka dia akan menjadi orang-orang yang ikhlas. Sehingga dengan ikhlas itu diterimalah pahalanya. Pekerjaannya diterima sehingga mendapatkan pahala. Nah maka dari itu, kalau ini sedekahnya wajib atau zakat, memang wajib ditekan. Pemerintah atau ulil amri itu atau khalifah zaman dulu memaksa orangnya kaya, sugih, tidak mau zakat. Nah ini dipaksa. Tapi kalau dia tidak mampu, maksudnya tidak mampu, tidak sesuai dengan kemampuan ininya, zakatnya 40 ekor kambing itu 1. Jadi umpama jenengan jadi peternak, sudah punya kambing sampai 40 dan 40 itu sudah setahun, maka di situ wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Nah kalau 39 tidak sampai 1, ya tidak usah zakat. Begitu enaknya Islam, tidak. Maka dari itu jangan dibuat beban. Sholat jangan dibuat beban, zakat pun jangan dibuat beban. Dibuatlah itu sebuah ya mungkin apa ya? Kalau sholat itu jelas untuk kita, bukan untuk Allah. Kadang-kadang orang sholat itu kan niatnya untuk Allah. Sebetulnya sholat itu memang kita tujukan kepada Allah, tapi untuk kita. Jangan salah Pak. Kadang-kadang ada orang itu yang sedekah pun, zakat pun seolah-olah itu untuk Allah, tapi bukan untuk kita. Memang untuk Allah, kepada Allah kita berzakat karena ini perintah, tapi untuk kita. Karena ketika kita mengeluarkan zakat itu hakikatnya untuk membersihkan harta kita. Sehingga matematika kita dengan matematika Allah itu beda Pak. Matematika kita ini manusia, kalau uang dikeluarkan, uang kita berkurang enggak Pak? Berkurang Bu. Tapi kalau matematikanya Allah, ketika dengan saya mengeluarkan, itu akan bertambah. Bertambah banyak. Tinggal faktornya umat Islam itu satu, mantep iman. Tidak iman tidak bisa. Karena memang matematikanya Allah dengan kita berbeda. Sehingga setan ini pasti ojo po, kamu zakat rugi. Kamu kerja serius kerja ngoyo-ngoyo mbok keluarkan. Nah itu loh Pak. Wong keluargamu aja membutuhkan kok ndane kamu keluarkan. Lalu setan pinter ini pasti. Wis gak usah. Zakat itu loh gak diwajibkan oleh pemerintah, wis gak usah. Makanya sekarang pemerintah sudah mulai sadar, ada yang beberapa itu membuat zakat Basnas, Badan Amil Zakat Nasional.
Karena diakui atau tidak itu penting. Kalau kita mungkin ada yang lazismu ya. Itu diantaranya begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita keluarkan. Karena apa? Kesenangan kita. Nah, kalau kita sudah tidak senang, jangan diberikan. Tapi rata-rata manusia itu kan senang Pak ya, dengan duit ya. Rata-rata begitu. Jangankan orang waras, orang gila saja ngerti duit loh Pak. Ini kenyataan Pak, orang gila itu ngerti duit. Ada teman saya itu jualan di kios. Ada orang gila Pak, ke kios itu waktu itu beli rokok. Saya dijawil teman saya, dikasih kode, uangnya 10.000, waktu itu rokoknya 7.000. Sama teman dikasih susu 2.000 Pak. Diginikan lagi saya. Ternyata apa? Yang orang ini gila, tidak ngomong tidak nyambung, ngomong duit, dia nagih, dikasih 2.000, kurang 1.000 Pak. Ini orang gila, bisa ngomong kurang 1.000 loh, coba gimana? Tak pikir-pikir, Masya Allah, bener ya. Ternyata duit itu gak rai waras ya. Gak rai waras ya. Tapi ternyata juga duit ini juga gak rai malapetaka juga ada. Gitu macam-macam. Sing gila jadi waras, sing waras jadi kira-kira begitu. Nah, gimana ndak gila yang waras? Wong namanya warisan sudah diatur rumoyoan begitu, maka jadi gila kan? Gila duit. Akhirnya gila dengan siapapun, dengan saudaranya dia sampai bunuh, dia sampai itu karena dia gila saja. Akal sehatnya sudah hilang. Oleh akal sehatnya hilang jadi gila. Nah, kira-kira begitu, Pak. Nggih, itu adalah perintah kita mengeluarkan zakat. Wa qala ta'ala la yanallaha luhumuha wala tima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Allah tidak akan mengambil kepada kita semuanya kurban seperti apa besarnya dan juga apa harta yang dikeluarkan sebanyak mungkin, tidak. Maka yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan kita. Jadi orang takwa itu, ini takwa itu lain jenengan maknanya apa ya? Kita ini takwa ini kan takut kepada Allah kan itu. Seolah-olah orang takut ini kan tidak nikmat Pak. Orang takut itu kan dia merasa beban. Sebenarnya takwa itu tidak di situ. Jadi kita melaksanakan perintah Allah itu dengan penuh keikhlasan, itu namanya takwa. Sehingga takwa itu kan hurufnya 4, ta, kof, wau, ya gitu ya. Filosofinya kalau kita lihat, tak itu maknanya adalah tawadu. Dia harus rendah hati, tidak boleh sombong, tawadu. Kofnya adalah qanaah, dia menerima apa yang diputuskan oleh Allah. Mungkin maaf, gajinya umpamanya 5 juta diterima, alhamdulillah. Gaji 2 juta, alhamdulillah. Gaji kurang, alhamdulillah. Disyukuri, dia menerima. Karena orang bersyukur itu insya Allah la azidannakum, ditambahi. Dia qanaah. Kalau tidak qanaah, maka dia akan gali lubang tutup lubang dan seterusnya, sampai kena orang sekarang ini kan kena pinjol Pak ya, banyak. Karena kurang qanaah. Saya itu kadang-kadang mikir, ngapunten sekali lagi, orang-orang yang ngapunten ya, pemulung. Itu kan saya pernah punya teman, bapaknya pemulung. Saya pernah ngobrol itu. Berapa Pak sehari dapat? 20.000 Mas. 20.000. 20.000 kalikan 30 berapa Pak? 600.000. Nah, kira-kira cukup nggak? Tidak cukup. Makannya tidak cukup untuk keluarganya macam-macam. Tapi dilakukan dengan ketenangan. Saya kadang melihatnya begini, ini orang ini kok tenang ya. Ternyata ketakwaan itu yang menjadikan dia itu. Sehingga ketika dia itu mengeluarkan apapun dalam keadaan ketakwaan itu tidak masalah. Ada orang itu kan mau sedekah atau mau kurban, duitnya tidak ada, tapi kepingin kurbannya tinggi.
Harga kambing waktu itu 2.500.000. Ada seorang ibu janda punya duit cuman 1 juta. Ngeyel kepingin kurban. Dicarikan anaknya lagi, anaknya dikumpulkan, golek duit utangan. Ternyata montok 500.000, 1,5 juta. 1,5 juta itu akhirnya dicarikan kambing, munyer sampai gepeng mboten nemu. Kenapa? Harganya kambing 2.500.000 paling kecil, Pak. Munyer ke tempat-tempat ini tidak mungkin nemu. Tapi setelah itu ada penjual kambing itu yang budiman. Cepat, Pak. Penjual kambing yang budiman itu tersenyum karena ibu ini nawarnya luar biasa. Bu, iya Pak, uangnya ibu berapa? 1.500.000. Oh, artinya penjual, ya gak oleh. Kecil aja ya tidak dapat, paling kecil 2.500.000 atau 2 juta katakanlah, kurang. Oh iya Bu, silakan milih. Penjual ini budiman, dipersilakan milih, ya sudah silakan milih. Ternyata ibu tadi tidak sengaja, disengaja nyari yang besar. Pak, saya milih yang ini Pak, harganya 3,5 juta. Nah orang ini ya, batinnya ini tadi, berapa Pak ini harganya? Uangnya ibu berapa? 1.500.000. Setelah itu penjaganya diam, karena diam itu mikir ini ibu ini kayak apa. Sehingga ada anaknya si ibu tadi datang bisi penjual tadi, Pak minta maaf, ibu saya ini ngeyel kepingin kurban. Nek jenengan tidak ngomong tidak usah. Itu pun Pak, ibu saya ini maksa. Dia kepingin kurban karena semenjak ayah meninggal itu tidak pernah kurban. Kepingin kurban, duitnya tidak ada. Itu pun Pak, mohon maaf, 1.500.000 itu uang 1 juta sudah kami kumpulkan, 500 itu kami hutang. Melihat ceritanya si anak ini tadi, penjual tadi senyum. Monggo Bu, dibawa yang besar tadi mana? Dibawa. 1.500.000-nya dibayarkan. Ibunya mengeluarkan duit 1,5 juta dengan penuh kegembiraan. Setelah dikeluarkan tadi sama penjualnya, anaknya dicawil. Nanti setelah kamu nganter ibu, kamu kesini lagi Mas. Oh iya Pak, nanti saya tak cerita pada kamu. Oh iya Mas. Akhirnya diantar ibunya pulang. Senanglah ibu itu, diantarkan ke masjid ngasih kambing itu tadi. Nah, kemudian balik anaknya, uang 1.500.000 dikembalikan lagi sama si penjual. Ini saya kembalikan 1.500.000, yang 500 yang hutang tadi segera dikembalikan, yang 1 juta rawatlah ibumu dengan baik. Akhirnya ibu ini dapat, karena ketakwaannya ibu ini tinggi, kepingin betul, maka diberi oleh Allah jalan keluar kasih kambing dengan cara begitu. Nah penjualnya ini pun pikir-pikir, Allah itu memberikan jalan itu luar biasa. Yang penting kita ini memang sebagai anak itu kan nuruti orang tua itu kan penting Pak. Ben orang tua tidak gelo, ini mas-mas, mbak-mbak yang punya orang tua ya, tolong orang tuanya dijaga, karena itu penting. Nah maka ketika itu terjadi, alhamdulillah semuanya sukses Pak. Nah disinilah ketakwaan itu penting. Jadi semuanya dapat. Si anak ikut orang tua, ketakwaannya tumbuh. Si penjual juga begitu, ibu ini pun juga begitu, semuanya dapat. Sehingga ketakwaan itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Wa qala ta'ala, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Ketika kamu samarkan apa yang ada di dalam hatimu, hati kalian,
atau dijelaskan, Allah tahu apa yang kalian lakukan. Jadi memang kita ini Pak, mengerjakan perbuatan, mengerjakan sebuah amal, ketika itu dirahasiakan maupun tidak, Allah tahu. Lah manusia itu ketika melaksanakan, antara ada orang dan tidak ada orang, menurut hemat kami, ayo sama. Jenengan itu kalau ada orang mengerjakan, tidak ada orang pun juga mengerjakan. Rata-rata manusia ini berbeda. Lek ketemu orang semangat, lek tidak ketemu orang tidak semangat. Itu rata-rata manusia begitu Pak. Maka Allah ini menjawab, kalau Anda melakukan itu ada dan tidak ada orang sama, itulah asli dia itu betul-betul bertakwa. Nah, ada orang itu koyok yo semangat ibadah, tapi tidak ada, ngelewes. Nah itu jangan. Sehingga hati kita ini Allah tahu Pak. Kalau Allah tahu hati kita, hati ini tidak bisa bergerak banyak. Makanya ada kalimat begini kan, kamu itu sejatinya kayak apa? Sakjane hatimu itu ya apa sih? Nah sampai ada orang begitu. Ini guyonan deh, guyonan, tidak bisa dibuat serius. Bahasa guyonannya, hati itu ada dua. Satu hati nurani, yang kedua hati nur aini. Nah biasanya yang hatinya bersih itu hati nuraninya muncul. Nah, nur aininya yang enggak ada. Tapi janganlah, itu kasihan nanti namanya nur aini kasihan. Nah maksudnya apa? Ketika hati kita ini bersih, Allah memberikan jalan itu. Tapi kalau tidak bersih, ada beban, rasanya tidak enak, tidak mantap itu, maka itulah yang menjadikan kita ini salah. Jadi ternyata Allah itu ngerti Pak, kita ini gerundel dan tidak gerundel itu tahu. Jadi jangan sampai kita ini gerundel. Memang sudah jenengan mantap, bismillah, tidak usah dibuat ini itu, karena menjadikan amal itu tidak diterima kalau kita ini tidak ikhlas. Ini jadi hubungannya adalah ketika jenengan mau melaksanakan sesuatu itu, niatnya yang bagus, niatnya karena Allah. Niat itu kalau diucapkan terakhir kan mesti ada kalimat lillahi ta'ala kan gitu Pak. Umpama diniatkan. Niat itu tempatnya dalam hati kan. Umpama dilafatkan. Orang-orang kan sering melafatkan kan. Umpamanya nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari, terakhir lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi rakaataini, terakhir lillahi ta'ala. Maksud daripada yang dilafatkan itu adalah kembali kepada Allah. Niatnya semua kepada Allah. Meskipun niat itu cukup di hati, tidak akan sampaikan. Jangan sampaikan atau tidak, kalau itu memang karena Allah, jadi. Sehingga kita melaksanakannya sudah pas, disampaikan atau tidak masalah, yang penting ikhlas, sah. Pertanyaannya, kalau tidak ikhlas bagaimana? Terus bunyi Pak, Bu, kalau tidak ikhlas tetap diterima? Nah, panjenengan saya tidak bisa menghukumi yang di dalam hati. Panjenengan saya itu hanya melihat manusia itu syukur dari zahirnya saja. Dia ikhlas tidak ikhlas terserah Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang memang perlu sedikit dipaksa. Menuju ikhlas itu kadang-kadang perlu sedikit dipaksa. Kalau bapak-bapak tadi sholat subuh tidak berat karena sudah terbiasa. Tapi kalau kita terpaksa itu memang kita belum biasa. Kadang-kadang keikhlasan itu perlu dipaksa. Nah, maka dengan kepaksaan tadi itu kita menjadikan keikhlasan. Kadang-kadang karena orang seperti jenengan yang sudah ikhlas itu tidak banyak. Maka kadang-kadang kita ini perlu maksa. Contohnya anak-anak sekolah dipaksa, ayo sholat. Nanti yang nilainya bagus adalah dia itu sholat. Ini buku penghubungnya, ini harus diisi sholatnya. Sholat subuh kosong, berarti nilainya berkurang. Loh itu kadang ada orang tua dan anak itu kerjasama. Diisi kabeh nak yo, cek nilainya apik gitu. Nah ini kadang-kadang orang tua ini kepancing ngisi buku penghubung itu dipenuhi semua. Nah maka ini harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian.
dengan keikhlasan muncul itu, insya Allah semuanya akan jadi baik. Sehingga niat ditata, amal dikerjakan, keikhlasan juga kita lakukan. Waktunya sudah isya, mungkin ada tanya jawab, ada yang disampaikan, barangkali ada pertanyaan. Keterangannya tidak kecepatan ya, kira-kira? Tidak bisa. Dalam? Suaranya. Nah ini Pak, saya ini suaranya sebenarnya sudah ngoyo ya, tidak tahu. Saya ini suaranya kecil begitu, tidak bisa keras. Dalam? Suaranya? Oh lembut. Saya ini nyoba maksa keras itu juga nggak nutut Pak. Nggak tahu ini. Sempat saya diajak teman tuh suruh latihan teriak benisuk. Teriak-teriak gimana juga repot. Pernah bantal tuh juga saya teriak ke bantal. Teriak-teriak ya pancet begini. Tapi anu gitu, bisa didengar kan ya? Oh, bisa lah kita. Saya mau mengeraskan ya, ukurannya begini ya Pak, tidak nutut kan? Oke, ada pertanyaan campur? Oke, kalau tidak ada, oke. Ada satu hadis itu terkait dengan niat. Di sini ada domir di dalamnya terkait dengan innamal a'malu binniyat. Itu yang dimaksud itu keikhlasan buat itu baik atau jelek maknanya. Sampun. Sebetulnya ini hadisnya di bawah ini Pak. Saya tambahin sedikit ya. Ini isanya dalam? Oh, masih 8 menit ya. Saya bacakan satu hadis yang disampaikan Bapak tadi. Wan Amirul Mukminin Abdul Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al hadis innamal a'malu binniyat. Bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Adapun setiap manusia itu pasti punya sesuatu yang diniatkan. Pasti. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, tujuannya, niatnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilahi. Barang siapa yang niatnya, tujuannya karena dunia, karena perempuan yang dinikahinya, maka tujuannya akan di situ juga. Nah, ini contohnya begini, Pak. Ada manusia itu yang niatnya macam-macam. Ngaji begini ya, ikut majelis taklim. Ada seorang laki-laki ikut majelis taklim itu niatnya pengen dapat istri dari majelis taklim. Niatnya begitu. Maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Memang dia pengen cari istri. Ternyata betul setelah dapat istri dari majelis taklim tidak ngaji. Ada yang begitu. Kemudian kalau dia itu niatnya ngaji murni karena Allah, umpama dia dapat istri dari majelis taklim, itu bonusnya. Sebetulnya memang kita ini niatnya harus karena Allah, bonusnya nanti dapat istri dari situ. Yang perempuan dapat suami juga dari majelis taklim. Ini yang bagus, Pak. Jangan diniati macam aku tak ngaji golek pasangan. Lah ini repot ya. Niatnya sudah salah. Nah, kembali kalau kita niatnya karena Allah, hasilnya juga karena Allah. Ini tapi ada permasalahan yang dimaksud Bapak tadi begini.
sesuatu itu tergantung dari niat. Niat kita baik karena Allah. Jenengan ketemu orang-orang duafa, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin, jenengan pengen ngasih sedekah, tapi tidak punya duit. Jenengan semuanya korupsi karena, bisa aku tak korupsi, aku tak bagikan ke orang-orang yang tidak mampu. Pertanyaannya boleh apa tidak? Gitu Pak. Niatnya karena Allah ini. Niatnya pengen sedekah. Bila perlu, umpamanya ini, kumpul. Ini kita tunjuk ketua, sekretaris bendahara. Bendahara bagiannya kalau duit. Ini jamaah yang di sekitar Wonokusumo ini yang belum makan itu atau miskin itu sekitar 50 orang. Kita nanti ngerampok toko sebelah ya. Berampok semuanya, habiskan, kita jual, kita berikan ke mereka karena mereka tidak bisa makan. Pertanyaannya boleh apa enggak gini? Tetap tidak boleh. Itu nyun sewu, kalimatnya kan segala sesuatu tergantung dari niat. Loh, niatnya baik loh ini. Dalam loh, tapi tidak ada loh hadisnya niat yang baik, caranya harus baik loh, tidak ada loh itu hadisnya. Ayo jenengan pirsani, ada tidak apa-apa nanti tak ganti. Kalau nemu caranya harus baik itu tidak ada loh. Karena hadisnya cuman innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Jenengan tadi membantu korupsi, mencuri, merampok kan untuk orang lain tadi yang belum bisa makan. Baik enggak untuk itu? Mulia niatnya kan? Baik kan? Tapi hadisnya tidak ada loh. Segala sesuatu tergantung dari niat dan pekerjaannya baik. Tidak ada kalimat dan pekerjaannya baik. Kalau ada berarti itu bid'ah, nambah-nambah. Nah maka begini Bu, ini memang agak susah. Tapi sebetulnya ini ngomong nahwunya, ilmu alatnya ketemu nanti. Memang maknai hadis Quran itu kalau ada ilmunya enak. Nah caranya begini. Innamal a'malu, al-a'mal di situ adalah ada alnya. Nah, alnya itu dalam ilmu nahwunya al itu ada 3, al-adi dhihni, al-adi dzikri, al-adi khudur. Ini alnya al-adi dhihni. Kenapa al-adi dhihni? Karena yang dimaksud pekerjaan itu pekerjaan baik, tidak boleh pekerjaan buruk. Berarti amal di situ adalah mesti pekerjaan baik. Lek buruk tidak boleh. Ini lek ngomong di dalam hadisnya tidak ketemu, tapi lek pakai ilmu alat ketemu, Pak. Itu diantaranya. Ngaten Pak. Dalam bukan domir, alif lam. Itu namanya al-adi dhihni. Makanya kadang-kadang perlu belajar nahwu juga. Nah itu ngoncai kalimat tadi al-adi dhihni itu adalah al yang sebangsa hati, yang mana manusia itu sudah umum. Pekerjaan yang baik itu yang diterima. Nah maka pekerjaan yang baik itu pun harus dilakukan. Meskipun amalnya baik, pekerjaannya tidak baik, tidak sah. Tapi kalau pekerjaannya, amalnya baik, niatnya baik, pekerjaannya baik, itu yang menjadikan sah. Kenapa? Karena al di situ adalah al-adi dhihni yang untuk sifatnya untuk gitu Pak ya? Bukan domir. Sampun kurang 2 menit. Masih ada pertanyaan? Ini memang sering terjadi Pak. Ini pernah debat-debatan ini. Tujuanku baik kok, masa saya tidak boleh? Ini loh hadisnya, tujuannya baik. Nah itu kadang-kadang pernah ramai teman-teman. Ini kalau dimaknai letterlock begitu, nah, mesti perang ini Pak. Nah, kenapa perang? Loh, hadisnya segala sesuatu tergantung dari niat. Tujuan saya, niat saya karena Allah. Saya korupsi karena Allah. Sampai ada yang ngomong, saya maaf melacur karena Allah. Nggak ada yang begitu juga. Andaikan rezeki saya itu haram, itu Allah juga merestui. Gondolmu itu bukan. Nggak begitu caranya. Itu karena apa? Sekarang terjadi Pak. Oh, saya ini ditakdirkan oleh Allah jadi begini. Loh, ini tambah ngawur lagi. Ya, ngawur lagi. Makanya ini terjadi ya. Kita pun juga harus sadar orang-orang begini ini maaf nggak ngerti. Ya tugas kita untuk menyampaikan begitu. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kekurangan datangnya dari saya pribadi, jika ada kebenaran semata-mata dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.